Lovers, bareng saya Andin. Kita ada di Times Podcast spesial mahasiswa. Program ini berkolaborasi dengan UMKM Kota Madiun. Antara lain ada Aisyah Almira Muslim Clothes dan Pisang Belen Umiko. Kemudian ada Bruder Miroso. Dan yang terakhir adalah Rice Post Ikan Dori. Kali ini kita kedatangan narasumber salah satu dari anggota UKM Panahan Universitas Merdeka Madiun. Oke, selamat datang. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Zulaikha Nuraini dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Merdeka Madiun. Di sini saya mewakili UKM Panahan Universitas Merdeka Madiun. Namanya panjang banget. Bisa dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Ula. Oke, Ula. UKM Panahan ya. UKM Panahan itu apa sih? Jadi UKM Panahan itu salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang olahraga. Oke, olahraganya panahan itu ya? Ya. Jadi UKM Panahan itu termasuk UKM baru di Universitas Merdeka Madiun. Karena UKM baru nih, saya penasaran sama jumlah anggotanya. Saat ini jumlah anggotanya ada berapa? Untuk saat ini anggota yang masih aktif itu ada 5 orang. Terus untuk alumni itu ada 3. Alumni ya, berarti masih ada keterikatan dengan alumni? Iya, masih ada. Dalam berkegiatan tuh ada nggak sih dosen yang ikut berkecimpung gitu? Ada, jadi waktu kita kegiatan latihan itu ada dosen yang selalu melatih, terus Membimbing iya, gitu? membimbing kayak gitu. Berarti ada pembinanya sekaligus penanggung jawab dari UKM itu ya? Oke. Terus kegiatannya apa aja? Untuk kegiatan itu biasanya kita latihan 1 minggu 4 kali atau 3 kali. Terus untuk biasanya hari Jumat itu kita latihannya fisik, seperti lari, push up, sit up, plank gitu. Selain hari Jumat kegiatannya apa? Kalau selain hari Jumat itu kita biasanya nembak manah gitu. Berarti langsung manah gitu ya, Ya, nggak tapi perlu sampai juga fisikan? sebelum manah kita juga pelemasan dulu. Oh, Kayak pemanasan lah kayak gitu. Oh gitu. Dan berhubung karena pandemi nih, kan rata-rata ya kegiatan itu mulai terhenti. Iya. Nah itu untuk UKM Panahan ada nggak sih kegiatan pengganti? Kalau UKM Panahan waktu awal-awal itu pernah berhenti latihan selama kurang lebih 1 bulan. Oke, terus tapi kegiatannya tetap berjalan kah Iya, atau? untuk saat itu berhenti dulu 1 bulan. Terus setelah itu karena kan juga lama kan juga berpengaruh sama otot gitu kan. Oh, bener. Terus kita latihan lagi tapi juga memenuhi protokol kesehatan. Terus Bener. untuk durasi waktunya itu ditentukan. Kalau biasanya kan kita latihan bisa pagi bisa sore. Waktu pandemi ini kita latihannya mungkin cuma sore doang kayak gitu. Terus? Atau cuma pagi doang. Oh gitu, oke. Terus ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan? Kalau kegiatan yang akan dilaksanakan mungkin kalau ada event-event online kita pasti ikut. Oh gitu. Berarti untuk saat ini belum ada ya rencananya? Kalau saat ini ada beberapa, ini kan mau ada lomba juga. Oh gitu. Insya Allah besok kita akan lomba juga. Oh besok ya? Iya. Oke. Semoga berhasil. Terus event luar kampus ya ataupun luar UKM, event yang pernah diikuti itu apa aja? Kalau event-event itu alhamdulillah sekarang saya pribadi itu ada mau 7 insya Allah. Hampir 7 ya? Iya. Oke, banyak banget sih. Itu apa aja tuh yang pernah diikuti? Salah satunya itu SAH 4, Stay at Home Archery. Oh gitu. Stay at home archery itu berarti gimana tuh prosedurnya? Itu untuk pelaksanaannya kita online. Jadi kegiatannya dilaksanakan di tempat latihan kita sendiri-sendiri gitu. Terus nanti hasil tembakannya itu nanti difoto terus dikirim. Oh berarti yang dikirimkan yang Ya, sama ngirim hasilnya berapa skornya. itu secara online? Ya, secara online. Oke. Terus kan kalau ada event nih pasti ada prestasi. Untuk prestasi UKM sendiri tuh sejauh ini apa aja? Alhamdulillah selama ini UKM Panahan udah ada beberapa Untuk saat ini UKM Panahan udah mendapatkan kurang lebih 4 medali. Oke. Untuk yang pertama itu pernah mendapatkan medali perunggu kategori peregu putri 2018.
Terus ada medali emas kategori bergu putri jarak 30 meter juga 2018. Terus ada medali perak babak aduan kategori standar bow itu 2020. Terus yang satunya medali perunggu babak kualifikasi standar bow umum 2020. Tadi dijelaskan tentang apa sih prestasi juara 1, 2 yang standar bow. Itu bedanya standar bow dengan yang lainnya tuh apa sih? Kalau standar bow itu mungkin yang sering digunakan ya untuk lomba-lomba itu. Terus untuk bedanya itu bagian busurnya. Jadi menggunakan banyak aksesoris. Ya, jadi aksesorisnya itu banyak. Gitu. Aksesoris yang dimaksud tuh aksesoris yang gimana? Masa aksesoris perhiasan gitu? Bukan, jadi kayak ada stabilizer, pemberat. Gitu. Ya, terus ada visir yang digunakan untuk membidik itu. Itu kalau misalnya apa ya? Aksesorisnya berkurang tuh berarti juga berpengaruh sama nilai ya? Kalau itu mungkin harus dipakai sih. Kalau terutama visir itu harus digunakan. Mungkin memang kalau barang-barang standar bow itu lebih mahal gitu. Kalau berbow itu lebih simpel karena nggak ada aksesorisnya. Dan untuk apa ya, tadi kan ada bedanya tuh. Ada nggak sih kayak harga-harga tertentu buat peralatan-peralatan gitu? Kalau harga itu memang kalau seperti busur itu memang mahal. Tergantung sih kita belinya kan, harga murah mahalnya kan juga membawa perbedaan saat main gitu ya. Gitu bedanya di situ. Dan alat panahan itu termasuk mahal-mahal. Makanya kalau biasanya sebenarnya kan UKM panahan termasuk menarik kan ya. Tapi biasanya banyak orang yang minder untuk ikut karena harganya yang mahal-mahal itu alatnya. Ya juga sih, bener. Saya pun merasakan hal yang sama kok. Terus kenapa sih kok Ula tertarik banget sama dunia panahan? Kalau saya pribadi sih lebih suka kegiatan yang fisik-fisik kayak gitu. Gitu. Karena kalau dilihat itu menantang gitu. Menantang, bidik lawan kayak berburu lah ya. Terus sebagai pemanah tuh ada nggak sih syarat khususnya? Syarat khusus sebagai pemanah gitu? Yang penting tuh fisiknya. Ya. Terus gimana ya? Fisiknya tuh harus gimana tuh? Harus sehat lah terutama. Terus kalau bisa nggak pernah ada cedera. Cedera. Berarti itu berpengaruh, termasuk kayak patah tulang gitu? Kalau bisa tuh jangan, karena kan termasuk berat kan narik busur itu. Gitu. Oke, paham. Ada lagi nggak syarat-syaratnya? Kalau minus nih bisa nggak? Kalau minus, kalau pakai kacamata itu kan biasanya mengganggu. Jadi mungkin bisa pakai softline itu bisa. Berarti nggak menutup kemungkinan buat teman-temannya minus boleh ikutan gitu bisa. Ya? Cuma pakai softline gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya softline itu nggak apa-apa ya, minus nggak punya softline, yang penting bisa lihat jarak jauh gitu nggak apa-apa ya. Berarti aman gitu. Terus untuk peralatannya sendiri apa aja? Untuk peralatannya itu yang paling utama kan busur. Kita harus punya busur. Terus juga ada anak panah. Finger tape buat pelindung jari. Ada ya? Ya. Terus apa lagi? Terus ada pelindung dada. Pelindung dada itu berarti kayak busa gitu kah atau? Ya. Terus kalau setahu saya nih ya, itu busurnya tuh beda-beda. Ada nggak sih perbedaan antara busur satu dengan yang lain? Ada. Jadi tergantung kita masuk kategori apa. Kan ada standar bow, ada berbow, yang itu tadi ya. Terus yang Ula tahu nih bedanya apa aja tuh? Kan belum terlalu. Kan saya kan cuma pakai. Terus untuk Ula sendiri tuh main busur yang mana? Kalau sekarang saya pegang standar bow. Standar bow itu ya.
Oke. Terus sebelum memanah nih, sebelum kegiatannya ya, Ya. itu apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan itu terutama fisik. Fisik. Ya, jadi sebelum kita memanah itu fisiknya harus benar-benar baik. Terus harus juga pemanasan terlebih dahulu sebelum memanah. Karena kan kalau kita nggak pemanasan, ototnya kan nanti jadi Kaku gitu ya, Oh, nyeri gitu. Terus apa lagi tuh? Terus selain itu juga kita harus kayak fisik buat yang kekuatan otot. Oh gitu, berarti latihannya lebih dikuatin lagi gitu Iya, kayak untuk kekuatan otot tuh mungkin bisa latihan push up, sit up, plank kayak gitu. Oh, oke. Selain itu olahraga yang bisa gimana ya? Yang mungkin cocok lah kalau digabungkan dengan UKM panahan itu biasanya lari sama berenang. Berenang juga? Iya, karena kan berenang kan kita belajar untuk mengatur nafas. Oh, berarti nafas juga mempengaruhi cara main juga ya? Iya. Oh gitu. Terus selama Ula join UKM panahan ini, apa aja sih manfaat yang diraih? Untuk manfaatnya yang saya rasakan itu mungkin kekuatan otot tubuh tuh. Terus juga melatih daya fokus. Kita kan ya harus fokus untuk membidik itu. Oh iya, benar juga. Terus juga melatih keseimbangan, melatih kesabaran. Kesabaran? Ya, perlu banget kesabaran itu, karena kan biasanya kalau kita habis manah, kalau hasilnya jelek terus manah lagi, jelek lagi, itu biasanya tuh jengkel, emosi gitu. Bener. Makanya kita perlu banget itu melatih kesabaran. Oh gitu. Terus juga melatih ketelitian. Oh, ketelitian. Ya, terutama pada alat-alat panahan. Oh iya, juga kalau alatnya kurang ya kayaknya nggak nyaman juga Ya, gitu terus ya. Kebersihan itu juga perlu, karena biasanya kalau kotor itu juga berpengaruh. Risih gitu ya. Enggak alatnya kotor itu biasanya juga pengaruh ke nanti anak panahnya kenapa, terus pokoknya enggak sesuai bidikan gitulah. Oh gitu, berarti agak struggle lah ya kalau misalnya nggak terlalu dipersiapkan secara baik, secara matang gitu. Oke. Oh iya, lupa nih mau tanya. Pengalaman atau kesan pertama pas Ula main panahan tuh apa? Kan apalagi Ula cewek nih. Ya. Jadi waktu pertama kali kenal masuk latihan UKM panah itu, awalnya kita nggak langsung latihan di kampus. Oh gitu. Ya, Terus jadi 3 bulan pertama itu kita latihannya di Perpani Kota Madiun. Oh, di Perpani. Ya, di situ awal kita masuk itu kita dilatih, dikasih tahu bagaimana teknik-tekniknya, gitu. cara-caranya gitu. Terus awalnya kita nggak langsung megang busur asli itu enggak. Gimana tuh? Jadi kita pakainya busur paralon. Oh, paralon yang dibuat kayak Ya, busur. dibuat, Oh gitu. Terus kerasa nggak bedanya pas megang busur paralon sama busur asli? Beda banget. Bedanya apa tuh? Lebih berat, tarikannya juga berat gitu. Gitu. Tapi waktu baru pertama kali narik itu juga pulangnya malamnya itu juga sakit semua badan itu. Karena kan juga nggak biasa, harus narik, ditahan juga. Terus waktu rilis itu waktu awal-awal tuh biasanya kejepit di tangan. Pernah kayak gitu? Iya, sampai waktu udah ganti busur itu pernah waktu ada event di tangan sampai berdarah itu pernah. Sampai berdarah? Iya, kan awalnya itu pertamanya udah grogi kan, pertama kali ikut event. Terus udah dari awal tembakan hasilnya jelek. Udah rasa minder kan udah pasti ada, yang lainnya bagus-bagus. Jadi konsentrasi juga
hilang, gitu. Terus tekniknya juga hilang. Jadi tangan tuh kejepret terus sampai berdarah gitu. Tapi kalau berdarah gitu masih bisa mana nggak sih? Maksudnya gini, mungkin ada ya yang kan syarat-syarat mananya kan harus fisiknya harus sehat. Tapi kalau misalnya cedera gitu, walaupun luka dikit itu masih boleh kayak di apa sih namanya, diperbolehkan lah itu, atau benar-benar nggak boleh karena badannya udah luka? Kalau masih mungkin kan itu kan masih lebam, merah, berdarah sedikit masih bisa. Itu kan juga ada salepnya gitu. Oh gitu. Berarti selama masih bisa bidik itu masih kalau bisa kita main masih gitu kuat, ya? Bisa. Oh gitu. Terus first impression atau kesan pertama pas pertama kali latihan mana? Kan itu tadi kan pas pertama kali event tuh. Iya. Nah kalau pas pertama kali latihan mana gimana? Pertama Kayak, kali. aduh berat banget, atau gimana gitu? Ya, kalau itu kan pasti ada rasa kayak gitu, tapi kan itu kan keinginan saya untuk ikut, jadi saya tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, itu aja. Oh gitu, berarti ya karena pertama Terus kali berusaha itu. Karena pertama kali juga ya ampun, ya udahlah sesuai semampunya lah gitu ya. Yang penting tetap usaha. Kan mungkin itu kan kalau capek itu kan waktu di awal-awal doang, karena kan kita belum terbiasa. Kalau udah terbiasa kan juga biasa aja. Itu biasanya kalau dari Ula sendiri ya, itu pembiasaannya butuh berapa lama sih? Kalau saya kemarin alhamdulillah 3 bulan itu sudah ada di busur yang asli. Oh gitu, berarti sudah terbiasa lah dari situ. Oke. Selain itu kan di rumah juga kita latihan kayak push up, sit up juga. Oh gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti diwajibkan ya untuk latihan sendiri itu, fisikan sendiri gitu? Kalau bisa sih iya, karena kan itu juga mendukung untuk kita nanti tarikannya. Itu juga kalau kita kan kalau sudah biasa itu kan nggak berat nanti rasanya. Oh ya benar juga. Tapi ada nggak sih bedanya orang yang udah sempat latihan fisik sendiri mandiri itu, yang push up, pull up, terus apa namanya tadi saya lupa, plank gitu, sama yang enggak, itu ada nggak sih bedanya? Ya mungkin ada bedanya, itu cepat lelah sama enggaknya. Oh gitu, berarti gitu. Lebih ke staminanya gitu ya? Iya. Oke. Sekian dulu ya, terima kasih banget buat Ula yang mau direpotin buat ke studio kita. Dan untuk Times Lovers, berakhir sudah perbincangan menarik kita kali ini. Nantikan perbincangan kita di Times Podcast spesial mahasiswa selanjutnya. See you! Oh ya Times Lovers, penasaran nggak sama narasumber kita selanjutnya? Kalau penasaran, nantikan kita dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share podcast kita.